Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MSO dari Divisi Academic Student Development akan membahas soal pengantar akuntansi 2 untuk UTS tahun 2017-2018. Saya akan membahas bagian pertama, yaitu Dara Cantik Interior Decorators menerbitkan wesel tagih tertanggal 18 Februari 2018, 120 hari, 7% per tahun sebesar 150 juta kepada PT Florania Furniture secara kredit. Ditanyakan, hitunglah tanggal jatuh tempo wesel tagih. 2. Hitunglah nilai jatuh tempo wesel tagih. 3. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat 1. Penerimaan wesel tagih oleh PT Florania Furniture, dan 2. Penerimaan pembayaran piutang saat jatuh tempo. Pertama, diketahui wesel tagih berumus 120 hari. Yang kedua, dikeluarkan pada 18 Februari 2018. Yang ketiga, bunga 7% per tahun sebesar 150 juta. Ditanyakan, yang A, hitunglah tanggal jatuh tempo wesel tagih. Untuk menentukan tanggal jatuh tempo wesel tagih, kita harus tahu dulu berapa bulan yang terhitung 120 hari dari bulan dikeluarkannya wesel tagih tersebut. Bulan dikeluarkannya wesel tagih tersebut adalah bulan Februari. Pada tanggal 18. Sedangkan tercatat bulan Februari ada 28 hari. Jadi sisa dari si bulan Februari yang akan dihitung untuk berapa tanggal jatuh tempo wesel tagih adalah 10 hari. Selanjutnya kita akan mencari berapa hari dari bulan-bulan yang akan menghasilkan 120 hari. Yang kedua ada bulan Maret. Bulan Maret terhitung ada 31 hari. Bulan April ada 30 hari. Dan bulan Mei ada 31 hari. Berapa sih sisa untuk ditambah-tambahkan ini yang akan menghasilkan 120 hari? Berarti untuk menghasilkan 120 hari dari tanggal-tanggal ini yaitu jatuh pada tanggal 18 Juni. Kenapa Juni di tanggal 18? Karena kita mencari 120 hari. Untuk dijumlahkan ini semua ada jumlahnya 120 hari. Jadi tanggal jatuh tempo wesel tagih adalah 18 Juni 2018. Yang B, hitunglah nilai jatuh tempo wesel tagih.
menentukan nilai jatuh tempo wesel tadi ada rumusnya, yaitu rumusnya nilai nominal ditambah bunga. Untuk mencari nilai nominal ditambah bunga, kita harus mencari dulu bunganya. Karena kalau nilai nominal sudah tercatat di sini. Untuk mencari bunga ada rumusnya juga. Yaitu nominal dikali bunga dikali jangka waktu dibagi 360. Tinggal dimasuk-masukkan gitu. Nominalnya berapa? 150 juta. Dikali bunganya 7% bunga. Jangka waktunya adalah 120 hari. Dibagi 360. Dari mana 360? Dari per tahun. Total ini semua adalah sebesar 350.000. Selanjutnya, untuk mencari nilai jatuh tempo wesel tadi, kita mencarinya dengan rumus ini, yaitu nilai nominal ditambah bunga. Nilai nominalnya yang tadi yang 150 juta. Ditambah bunga yang barusan dicari, yaitu ini 350.000. Ditambahkan, jadi isinya adalah 150 juta 350.000. Ini untuk yang B. Nomor 1C, buatlah ayat jurnal untuk mencatat 1. Penerimaan wesel tagi oleh PT Florania Furnitur, dan 2. Penerimaan pembayaran piutang saat jatuh tempo. Februari 18, wesel tagi di debit sebesar 150 juta. Piutang usaha di kredit sebesar 150 juta. 2. Juni 2018, kas di debit sebesar 150 juta 350.000. Wesel tagi di kredit sebesar 150 juta. Pendapatan bunga di kredit sebesar 350.000. Nomor 2, laporan bank menunjukkan saldo kas perusahaan Omega Perdana pada 31 Juli 2017 sebesar 3.359.750. Sedangkan saldo menurut catatan perusahaan pada tanggal yang sama sebesar 2.549.990. Berikut adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan untuk pos rekonsiliasi. Yang pertama dibagi dua dulu. Yang pertama untuk saldo menurut bank. Langsung
sini saldo menurut perusahaan. Saldo menurut bank di sini adalah 3.359.780. Sedangkan saldo menurut perusahaan pada tanggal yang sama sebesar 2.549.990. Untuk yang A, setoran dari pelanggan per tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank, yaitu di penambahan. Kenapa disimpan di penambahan? Karena di sini dijelaskan yaitu belum dicatat dalam rekening bank. Jadi masuk ke penambahan saldo menurut bank sebesar 816.200. Yang B, cek yang masih beredar yaitu nomor cek 812 sebesar 1.061.000, yang nomor 878 sebesar 435.390, nomor 883 sebesar 48.600 dengan jumlah 1.544.990, yaitu masuk ke pengurangan di saldo menurut bank. Kenapa masuk ke pengurangan saldo menurut bank? Karena cek yang beredar jadi belum masuk ke kas. Yang C yaitu wesel tagih 400.000 berikut bunga sebesar 8.000. Jadi ditotalkan menjadi 408.000, diterima oleh bank, belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit, yaitu dimasukkan ke penambahan di perusahaan. Yang D, cek dari pelanggan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi, yaitu masuk kepada saldo menurut perusahaan di pengurangan. Karena dianggap cek kosong. Yang E, beban administrasi bank 18.000 belum dicatat di pengurangan menurut perusahaan. Selanjutnya dijumlah. Saldo menurut bank ditambah penambahan menurut saldo bank dikurangi pengurangan menurut saldo bank. Jadi semuanya sebesar 2.639.990.
Yang ini juga sama, saldo menurut perusahaan ditambah penambahan saldo menurut perusahaan dikurangi pengurangan menurut saldo perusahaan. Jadi jumlahnya sebesar 2.639.990. Yang nomor 2, buatlah bank rekonsiliasi per 31 Juli 2017, yaitu untuk jurnal penyesuaiannya diambil dari saldo menurut perusahaan. Di saldo menurut perusahaan ada wesel tagih sebesar 408.000, yaitu masuk ke kas di bank, di debit sebesar 408.000 dan di kredit kas sebesar 408.000. Yang D, di pengurangan ada C kosong sebesar 300.000. C kosong berarti masuk ke piutang karena tagihan. Rp300.000. Dan di kas berkurang sebesar 300.000. Yang E ada beban administrasi bank. Sebesar 18.000. Di kas, di kredit sebesar 18.000. Untuk nomor 3, persediaan awal toko alat tulis Kalimalang serta data pembelian dan penjualan selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut, yaitu tanggal 1 Juni, 10, 28, 30, 5, 10, 16, 28, 5, 14, 25, 30. Untuk transaksinya ada persediaan, pembelian, penjualan. Ada jumlah unit, ada harga per unit, ada total. Ditanyakan yang A, buatlah pencatatan data persediaan pembelian dan beban pokok penjualan dalam catatan persediaan perpetual dengan menggunakan metode FIFO. Metode FIFO adalah first in, first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar. Untuk mengerjakan yang A, kita harus membuat dulu 3 tabel, yaitu yang pertama tabel pembelian, tabel HPP atau tabel penjualan, ada tabel persediaan. Di setiap tabelnya diberi juga beberapa sub, yaitu untuk unit, untuk harga, untuk total. Yang pertama kita masukkan adalah tanggal 1 Juni, ditulis tanggalnya. Persediaan sebesar 500 unit dengan harga 30.000, total 15 juta. Itu dimasukkan ke kolom persediaan karena di sini persediaan 500 unit dengan harga 30.000 dengan total 15 juta. Untuk tanggal 10, di sini pembelian 1.500 dengan harga 34.000 dengan total 51 juta. Selanjutnya si persediaan dipindahkan ke bawah. Yang tadi pembelian juga dipindahkan ke persediaan.
Kenapa dipindahkan ke persediaan? Karena pembelian dan penjualan akan menjadi persediaan. Untuk tanggal selanjutnya yaitu tanggal 28 Juni, yaitu penjualan sebesar 750 dengan harga per unit 50.000. Dengan harga per unit 50.000 dan dengan total 37.500.000. Sebelum kita ditulis yang tadi 750.000, karena ini metode FIFO, jadi kita memasukkan ke penjualannya dari persediaan, berapa persediaan yang tersedia. Kita pindahkan dari persediaan yang 500 ke penjualan. Untuk menghasilkan 750 unit, kita ambil sisanya dari yang di bawahnya 1.500, kita ambil 250 untuk menjadi 750 unit. Untuk harga dan total mengikuti dari jumlah unit yang kita ambil. Tadi kan kita ngambil dari yang 500 yang pertama, berarti kita pindahkan yang 30.000. Lalu dikalikan 500 kali 30 masih yang 15 juta. Yang kedua, yang 250 kita ambil dari 34.000. Lalu 250 dikali 34.000 yaitu 8.500.000. Dari 1.500 yang dikurangi 250 tersisa 1.250 unit dengan harga 34.000, dikalikan lagi 1.250 dikali 34.000 jadi 42.500.000. Selanjutnya ada tanggal 30. Tanggal 30 penjualan 250 unit, harga 52.000 dan total 13 juta. Kita ambil dari yang 1.250 unit dengan harga 34.000 dengan total dikaliin jadi 8.500.000. Sekarang karena persediaan yang 1.250 diambil tadi oleh 250, jadi di sini sisa 1.000. Masih dengan harga yang 34 karena mengikuti dari harga yang tersedia di persediaan. 1.000 dikali 34 jadi 34 juta. Selanjutnya tanggal 5 penjualan 100 unit dengan harga 55.000 dengan total 5.500.000. Kita masukkan masih dari yang 1.000 dimasukkan ke penjualan 100 unit. Kita nggak ngambil harga yang 55.000 karena kita ngambil dari persediaan yang tadi, jadi harganya tetap 34.000. Dikaliin lagi jadi 3.400.000. Si 1.000 dari persediaan tadi dikurangi 100 jadi tinggal sisa 900 dengan harga masih yang sama dan dikaliin jadi 30. Untuk tanggal 10 pembelian sebesar 3.600 unit dengan harga 35.000 dengan total 1.126 juta. Yang tadi persediaan ini
karena ditambah dari pembelian, jadi yang ini turun. Pembelian yang tadi karena menambah persediaan dipindahkan ke persediaan. Selanjutnya tanggal 16, penjualan 1.800 unit. Kita ambil dari yang persediaan tadi, karena 1.800, karena 1.800 unit sama yang tadi di atas. Yang 900 dulu kita pindahkan ke penjualan. Karena dimintanya 1.800, sisa dari 1.800 dari 900 yang kita ambil diambil dari yang 3.600, berarti sisanya 900. Kita ambil dari harga yang 3.600, 35.000, lalu dikali. Lalu ditulis lagi, tadi 3.600 dikurangi 900, sisanya 2.700. Dikali lagi, jadi selanjutnya di tanggal 28, penjualan sebesar 1.700, kita ambil dari 2.700 dengan harga 35.000 dan dikali. Sisa dari 2.700 dikurangi 1.700 adalah 1.000. Di tanggal 5 masuk pembelian sebesar 3.000 unit dengan harga 35.800 dengan total 107.400.000. Karena masuk pembelian, kita masukkan lagi ke persediaan. Selanjutnya di tanggal 14 ada penjualan sebesar 2.000. Penjualan sebesar 2.000 kita ambil dari yang ini, yang dari persediaan. Karena 2.000 kita pindahin dulu yang 1.000-nya. Sisanya dari yang 3.000 tanggal 14 ada penjualan sebesar 2.000 unit. Nah, kita ambilnya dari yang tadi persediaan, yang 1.000 dulu kita pindahin 35.000. Sisanya kita ambil dari yang 3.000, 1.000.
setelah itu sekarang jumlah yang ini yang tadi karena sudah dikurangi yang tadi 1000 menjadi 2000. Untuk tanggal 25 terjadi pembelian sebesar 500 unit dengan harga 36.000 dengan total 18 juta. Kita masukkan lagi ke persediaan. Yang ini dikebawain lagi. Selanjutnya tanggal 30 terjadi penjualan sebesar 1.750 unit. Kita ambilnya dari yang 2.000. Dengan harga yang 35.800 dikali jadi 62.650. Sisa dari yang 2.000 dikurangi 1.750 yaitu 250. Sisa dari 2.000 dikurangi 1.750 itu 250. Yang 500 dikeluarin. Lalu terakhir kita jumlah yang dari total pembelian ditambah-tambahin semuanya, ditulis di bawah jumlah. Ini ditambahin semua, totalnya menjadi 2.400.000. Yang penjualan totalnya 290.450.000. Nah, kalau untuk persediaan yang ditambahin adalah dua terakhir, yang ini yang terakhir persediaan yang 8.950.000 dan 18 juta. Itu totalnya 26.950 juta. Untuk nomor 3B itu hitung harga pokok penjualan dengan metode FIFO. HPP rumus ketentuannya yaitu persediaan awal ditambah pembelian menjadi barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir HPP. Kita masukin untuk persediaan awal yang tadi total di soal yang pertama itu 15 juta. Untuk pembelian dari total yang tadi pembelian yaitu sebesar 302.400.000 ditambah totalnya menjadi barang tersedia untuk dijual
sebesar 300.000 dikurangi persediaan akhir dari yang tadi 2 terakhir dijumlah, yaitu sebesar 26.950.000, maka menjadi HPP 290.450.000. Yang C, kita menghitung laba kotor dari menggunakan metode FIFO. Untuk mencari laba kotor yaitu penjualan dikurangi HPP. Untuk di laba kotor, penjualan itu dijumlah-jumlahin dari yang soal. Di soal kan ada penjualan pada tanggal 28, penjualan pada tanggal 30, pada tanggal 5, dan seterusnya dijumlahin menjadi sebesar 483.800.000. Dan untuk HPP yang tadi yang ini jadi total laba kotor sebesar 193.350.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak kesalahan. Jika ada yang tidak mengerti, boleh langsung datang ke MS Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.